Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, materi yang akan ibu bahas pada hari ini adalah mengenai kisah teladan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ibu akan menjelaskan sedikit siapa Abu Bakar itu. Abdullah bin Abu Quhafah adalah yang lebih dikenal dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq, adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Nabi, dan khalifah pertama yang dibaiat sepeninggal Nabi Muhammad wafat. Melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua Nabi Muhammad. Abu Bakar lahir pada tahun ketiga tahun Gajah 573 Masehi, atau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Nah, itu dia sedikit biodata dari Abu Bakar Asy-Syiddiq. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan mengenai kisah teladan dari Abu Bakar Asy-Syiddiq. Baiklah, kita masuk ke pembahasan berikut, yaitu sahabat Abu Bakar menjadi khalifah 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Sahabat Abu Bakar dipilih menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW oleh mayoritas sahabat. Proses pemilihan diawali musyawarah di Tasaqifah Bani Saidah. Pada waktu itu, sahabat Ansar dan Muhajirin berkumpul untuk menentukan khalifah. Baik sahabat Ansar maupun Muhajirin mengemukakan pendapatnya dan merasa paling berhak menjadi khalifah. Namun, sahabat Abu Bakar menengahi perbedaan pendapat tersebut dan mencalonkan sahabat Umar bin Khattab dan Abu Ubadah bin Jarrah. Namun keduanya tidak bersedia dicalonkan. Kemudian serta-merta Bashir bin Sa'ad dari kaum Ansar menjabat tangan Abu Bakar dan membaiatnya sebagai pemimpin. Keesokan harinya, sahabat Abu Bakar naik mimbar di Masjid Nabawi dan kaum muslimin menyepakati kekhalifahan Abu Bakar. Mereka mempercayai Abu Bakar sebagai pemimpin sepeninggal Rasulullah SAW karena Abu Bakar termasuk orang yang pertama masuk Islam, sangat dekat dengan Rasulullah, jujur, adil, arif, dan bijaksana, tegas dan berwibawa. Di samping itu, waktu Rasul sakit, Abu Bakar yang diperintah Rasul untuk menggantikan menjadi imam saleh. Dari peristiwa ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat mempercayai Abu Bakar. Bahkan sebagai sahabat menafsirkan bahwa peristiwa ini adalah isyarat dari Rasulullah SAW bahwa Abu Bakar akan menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam. Selanjutnya yaitu pada masa kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar berhasil mengukir prestasi, yakni pertama, menertibkan gerakan kaum murtad yang keluar dari Islam. Kebanyakan orang-orang yang murtad adalah mereka yang imannya masih lemah atau mereka yang baru masuk Islam. Mereka hanya taat dan patuh selama Rasulullah SAW masih hidup. Sepeninggal Rasulullah SAW, mereka banyak yang keluar dari Islam. Kondisi di atas disebabkan kebanyakan dari mereka masuk Islam setelah perjanjian Hudaibah pada tahun ke-6 Hijriah. Ada pula yang masuk Islam setelah dikalahnya Hawazin dan Tasikif pada tahun 9 Hijriah. Sementara Rasulullah SAW wafat pada tahun 10 Hijriah. Dengan demikian mereka baru saja masuk Islam. Khalifah Abu Bakar mengingatkan mereka agar kembali ke jalan yang benar, namun mereka membangkang.
Karenanya Khalifah Abu Bakar pun melumpuhkan gerakan mereka agar tidak merusak persatuan umat Islam. Kedua yaitu menertibkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sementara itu, sebagian kaum muslimin ada yang enggan membayar zakat di samping karena mereka imannya belum kuat. Juga disebabkan pemahaman yang salah terhadap ajaran zakat. Mereka ini menganggap zakat sebagai pajak, sehingga ketika pemimpin agung dan kuat yakni Rasulullah SAW wafat, mereka tidak mau membayar zakat. Sudah tidak ada lagi pajak sepeninggalan Rasulullah SAW, padahal dalam Islam zakat bukanlah pajak. Dan yang ketiga, menumpas gerakan nabi palsu. Nah, gerakan nabi palsu ini sebenarnya sudah muncul pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Gerakan ini semakin meningkat di masa Khalifah Abu Bakar. Tokoh nabi palsu di antaranya adalah Musailamah al-Kadzab dari Bani Hanifah dari Al-Yamah. Tokoh lain yang mengaku menjadi nabi adalah Al-Aswad Al-Ansi di Yaman dan Tahulailah ibnu Khuwailid dari Bani As'ad. Di antara pengikut nabi-nabi palsu tersebut, banyak yang mengetahui kepalsuan dan kesesatan nabi-nabi palsu, tetapi mereka mau mendukung karena mereka tidak ingin dipimpin oleh suku Quraisy. Khalifah Abu Bakar tidak tinggal diam. Ia menumpas gerakan nabi palsu untuk menyelamatkan umat Islam dari kekufuran. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW adalah kekufuran dan murtad. 4. Yaitu membukukan Al-Quran. Akibat peperangan menumpas kaum murtad, sebanyak 70 sahabat penghafal Al-Quran gugur. Hal ini mengkhawatirkan sahabat Umar bin Khattab bahwa Al-Quran ke depan sulit diajarkan karena para penghafal semakin sedikit. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, maka harus ditulis. Usulan ini akhirnya diterima Khalifah Abu Bakar. Khalifah menunjuk sahabat Zaid bin Tasbit memimpin tim penulis Al-Quran. Hasil tulisan mushaf Al-Quran yang pertama ini kemudian disimpan oleh Hafsah, istri Rasulullah SAW. Nah, itu dia pembahasan mengenai kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga tadi Ibu juga sudah menjelaskan sedikit biodatanya. Itu semua pembahasan kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.